Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Maris Dan Kak Jessi dalam ibadah sekolah minggu online Gemit Paulus Kupang. Nah, adik-adik yang di rumah dari rayon 1 sampai dengan rayon 10, apa kabarnya? Kabarnya Kak Maris, pasti puji Tuhan dong dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi ketong Kak Maris. Nah, kira-kira adik-adik kalau kabarnya baik, Kak Jessi kabarnya kemana? Kak Maris, Kak Jessi juga puji Tuhan dalam keadaan yang baik-baik. Kalau Kak Maris apa kabar? Puji Tuhan juga Kak Jessi, Kak Maris juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan ketong semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Betul sekali Kak Jessi. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Kak Jessi, katong akan mulai ketemu sekolah minggu. Tapi sebelumnya katong yel-yel dulu. Ayo semua. Semua masih ingat? Ayo bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ketong yel-yel ya. Parmit Paulus Kupang. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Ayo Kak Jessi kayaknya kurang semangat. Kurang semangat. Ayo semangat Kak Jessi kayak terlambat. Nah, ketong semangat sama-sama. Ya, ketong hitung saya. 1, 2, 3. Parmit Paulus Kupang. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Oke, masih dalam keadaan berdiri adik-adik. Ayo, masih tetap berdiri dan semangat. Ketong akan memuji Tuhan lagi. Tapi adik-adik, ketong akan menyanyi 2 lagu dalam 1 kali. Jadi yang pertama itu lagu Mari Kita Bersukaria dan Di sini senang, di sana senang. musik Mainkan. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria, ria. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, katong akan mulai ketemu sekolah minggu. Jadi, semuanya duduk dengan tenang karena katong mau minta pertolongan Tuhan Yesus supaya katong punya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Ayo semua jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, Bapa kami berterima kasih karena atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini Tuhan Yesus. Kami juga mau mohon ampun Tuhan Yesus atas segala kesalahan yang sering kami lakukan, yang menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati orang terdekat kami, bahkan terlebih lagi kami menyakiti hati kudus-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi ketong berdoa pembukaan sekaligus ketong mengaku ketong pun dosa kepada Tuhan. Adik-adik tahu kusonde kalau ketong pun Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang maha pengasih dan penyayang. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk tebus ketong punya dosa. Maka dari itu adik-adik, ketong sonde boleh buat dosa lagi karena ketong bikin hati Tuhan Yesus sedih. Oke adik-adik, ketong akan merespon ketong pun doa tadi, ketong akan menyanyi. Tapi sebelum itu ayo semua bangkit berdiri, ayo. Berdiri yang semangat karena Tuhan Yesus ditebus ketong pun dosa, jadi ketong harus semangat. Oke, berdiri. Semua siap kok? Oke, ketong akan menyanyikan lagu
Pujilah, haleluya. Musik, mainkan. Kambing ember-ember, kucing meong-meong, kodok teote, bukeo-teo. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing ember-ember, kucing meong-meong, kodok teote, bukeo-teo. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira Kak Jessie tahu kok ini hari siapa yang bagikan firman Ketong? Oke, Kak Maris dan adik-adik yang di rumah, ini hari dalam pemberitaan firman Tuhan tuh ada yang berbeda. Yang berbeda tuh yang menyampaikan firman Tuhan. Kakak Jessie kasih 3 clue. Kira-kira ini hari siapa yang bawa firman? Yang pertama ada kakak-kakak guru sekolah minggu. Yang kedua ada bapak pendeta. Dan yang ketiga ada ibu pendeta. Kira-kira adik-adik di rumah punya jawaban apa? Apa? Kakak-kakak guru sekolah minggu? Ibu pendeta? Atau ibu pendeta? Atau bapak pendeta? Apa? Wih, semua bilang kakak-kakak guru sekolah minggu. Kalau menurut Kak Maris, siapa? Kayaknya kalau menurut Kak Maris, kayaknya kakak guru sekolah minggu juga deh Kak Jessie. Kak Maris dan adik-adik salah. Ini hari yang bawa firman adalah Ibu Pendeta Neti Panggidae Nonon Hitu. Adik-adik semua senang toh karena ini hari Ibu Pendeta yang bawa firman Tuhan. Jadi adik-adik harus tenang dan adik-adik kira-kira tuh siap Alkitab kok belum di depan. Kalau belum, Kak Jessie dan Kak Maris hitung sampai 5, adik-adik supi ambil. Yang kelima tuh adik-adik harus ada di tempat. Kembali ya. Oke, Kak Jessie hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Oke. semua Yeay, duduk kembali. Semua pasti suruh duduk tenang, duduk kembali dengan rapi karena mau dengar firman Betul Tuhan. Kak Jessie. Nah, adik-adik untuk mempersiapkan Ketong punya hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Jessie dan juga Kak Maris mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Musik, mainkan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan
Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini firman Tuhan untuk kita akan kita baca sama-sama dari kitab Keluaran. Anak-anak dimohon untuk menyiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran. Ini kitab yang kedua di dalam Alkitab kita. Mari kita buka pasal yang ke-16 dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, adik-adik atau anak-anak yang kekasih, silakan siapkan Alkitab masing-masing dan kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak semua kita membaca Alkitab kita sekali lagi, kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan berkata, Mana dan Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawanya itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak semua, ini bacaan Alkitab buat kita yang bercerita tentang makanan yang disiapkan oleh Tuhan untuk umat kesayangannya, yaitu umat yang kita semua tahu ya, umat Israel. Nah, mereka diberi makan oleh Tuhan tiap-tiap hari. Makanan apa yang Tuhan beri kepada mereka tiap hari? Makanan yang Tuhan beri kepada umat Israel tiap-tiap hari namanya mana. Anak-anak bisa diulangi, apa nama makanan yang diberikan Tuhan? Mana. Mari kita lihat sama-sama seperti apa makanan yang bernama mana itu. Silakan anak-anak lihat gambar mana yang adalah makanan pemberian Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Pendeta mau tahu, pasti anak-anak punya makanan favorit ya, masing-masing. Ada yang suka makan es krim, ada yang suka makan roti, ada yang suka makan sate, ada yang suka makan apa lagi? Nah, pasti masing-masing anak punya makanan favorit. Nah, kalau namanya makanan favorit, walaupun kita sudah kenyang makan, tapi kalau ada makanan favorit ditawarkan, masih mau makan lagi atau tidak? Pasti masih mau karena ini makanan favorit. Tapi walaupun makanan favorit, kalau Tuhan berikannya tiap hari atau orang tua kita berikannya tiap hari, pagi makan makanan yang sama, kemudian siang kita makan lagi, malam kita makan lagi, makanan yang sama terus menerus, pagi, siang, malam, besoknya lagi kita makan lagi makanan yang sama. Walaupun itu makanan favorit, kira-kira anak-anak tetap suka makanan itu atau bosan? Kalau makannya tiap hari, mungkin 1-2 hari masih suka. Tapi kalau tiap-tiap hari selama 1 minggu, kemudian tambah lagi 1 minggu, tambah lagi 1 minggu, tiap hari
pagi, siang, malam makan yang sama. Masih suka itu makanan kok? Bosan. Pasti banyak yang bosan ya. Walaupun ini makanan favorit, tapi kalau dimakan terus-menerus ya bosan. Nah, itulah yang dialami oleh umat Israel ketika mereka ada di padang gurun. Tuhan kasih mereka satu jenis makanan. Nah, adik-adik, anak-anak coba bayangkan, tiap hari makan mana. Tidak ada pengganti, tidak ada makanan pilihan lainnya. Pagi makan mana, siang makan mana, malam juga makan mana, besoknya lagi makan mana. Kira-kira kalau anak-anak jadi orang Israel, mau makan mana tiap hari? Dan selama berapa lama? Bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 2 minggu atau 1 bulan, tapi selama 40 tahun. Bisa dibayangkan 40 tahun makan makanan yang sama? Waduh, kita makan makanan yang sama 2 hari saja sudah bosan. Ini 40 tahun makan makanan yang sama. Pasti sangat bosan. Nah, karena itu di dalam Alkitab kita diceritakan orang-orang Israel marah. Mereka marah, bukan hanya marah, mereka protes, mereka mengeluh, mereka komplain dengan Tuhan. Aduh Tuhan, tidak ada makanan lain kah? Tiap hari makan makanan ini terus, kami sudah bosan, kami mau makanan yang lain. Aduh Tuhan kenapa selera Tuhan terbatas sekali? Kenapa Tuhan tidak kasih kami makanan yang lain? Kami hanya dikasih makanan yang sama tiap-tiap hari. Bosan mereka. Nah, kenapa kira-kira Tuhan memberikan mereka makanan yang sama terus-menerus selama 1 minggu, 2 minggu, sampai 40 tahun? Kenapa Tuhan kasih mereka makanan yang sama terus-menerus? Kenapa Tuhan tidak ganti? Hari ini makan mana, besok makan yang lain, makan roti atau makanan-makanan yang lain. Kenapa Tuhan kasih mereka makanan yang sama setiap hari selama 40 tahun? Nah, anak-anak yang kekasih, di dalam Alkitab kita, di sana diceritakan kepada kita bahwa manusia itu mudah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab bercerita bahwa ada 7 jenis dosa yang mematikan. Dosa apa saja? Yang pertama, dosa kesombongan. Yang kedua, dosa iri hati. Yang ketiga, dosa ketamakan. Yang keempat, dosa kemarahan. Yang kelima, dosa ketakutan. Yang keenam, dosa kemalasan. Dan yang terakhir, dosa apa? Dosa kerakusan. Aduh, dosa kerakusan ini termasuk dosa yang membahayakan nyawa manusia, bisa mematikan. Apa itu dosa kerakusan? Nah, ini dosa tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang, walaupun sudah makan makanan yang banyak dan juga makan makanan yang bervariasi, tetap saja merasa tidak puas, tidak kenyang, dan ingin makan lagi dan tidak pernah bersyukur. Ini dosa yang namanya dosa kerakusan. Nah, anak-anak, orang-orang seperti ini, orang-orang yang ingin makan terus-menerus, ingin menikmati berbagai macam makanan tanpa pernah merasa puas dan tanpa pernah merasa bersyukur, ini orang-orang yang selalu berpikir bahwa Allah itu seleranya terbatas. Tidak sama seperti saya, dan Allah itu tidak pernah mampu memenuhi keinginan dan selera saya, dan karena itu mereka selalu merasa tidak puas. Lalu orang-orang yang mengalami yang namanya dosa kerakusan ini, mereka selalu berpikir bahwa Allah itu tidak bisa memenuhi apa yang saya inginkan, tidak bisa mencukupkan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau. Nah, karena itu di padang gurun Allah mendidik umatnya. Allah tidak mau mereka jatuh dalam dosa kerakusan ini. Allah mendidik mereka supaya mereka mengendalikan keinginan mereka dalam hal makanan. Tetapi sebenarnya Allah bukan hanya sedang mengendalikan keinginan mereka akan makanan. Allah sedang mendidik selera rohani mereka. Karena kalau mereka bisa mengendalikan kedagingan mereka, bisa mengendalikan keinginan mereka untuk makan sesuka hati, mereka bisa jatuh sakit atau tidak? Kalau anak-anak di rumah mau makan apa saja,
sudah kenyang tapi tetap masih mau makan lagi, perut bisa sakit atau tidak? Pasti sakit. Atau makan sembarangan, tidak pernah memilih makanan yang sehat, tapi semua makanan mau dimakan, termasuk makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, itu akan membuat mereka jatuh sakit. Nah, Allah mendidik mereka supaya keinginan makan mereka terkendali dan mereka tetap sehat. Dan kalau mereka tetap sehat, mereka bisa berjalan terus dari Mesir sampai ke Kanaan dengan selamat. Tapi kalau mereka makan sesuka hati, tidak mengendalikan keinginan mereka untuk makan, berbahaya. Mereka bisa jadi sangat gemuk, dan kalau kegemukan, mereka tidak bisa berjalan. Dan kalau mereka tidak bisa berjalan, mereka jatuh sakit, mereka bisa tiba di tanah Kanaan atau tidak? Tidak bisa. Padahal Allah sudah menjanjikan akan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak yang dikasih, keinginan umat Israel dididik oleh Tuhan di padang gurun lewat makanan mereka. Tuhan mau supaya mereka tunduk kepada apa yang Tuhan mau atas mereka, termasuk dalam hal makanan. Karena kalau mereka sudah tunduk dalam hal makanan, mereka akan bisa tunduk juga dalam hal-hal yang lain yang Tuhan mau dari mereka. Tuhan mau supaya mereka tunduk kepada Tuhan, termasuk Tuhan mau supaya mereka merasa puas dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kasih itu yang baik dan kami bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau didik kepada umat Israel. Tuhan mau supaya mereka berhenti bersungut-sungut tentang makanan, tapi bersyukur bahwa tiap hari Tuhan berikan mereka makanan. Tuhan tidak lupa, satu hari pun tidak pernah lupa. Tiap hari selalu Tuhan sediakan, tidak pernah lupa. Nah, Tuhan juga mau supaya jangan tiap-tiap orang menuntut selera pribadi. Yang satu mau makan roti keju, yang satu mau roti coklat, yang satu mau roti daging, yang satu mau es krim, masing-masing dengan keinginan mereka sendiri. Tuhan tidak mau. Tuhan mau semua orang punya keinginan yang sama. Dan keinginan yang sama itu sebenarnya keinginan untuk melakukan apa yang sesuai dengan yang ditetapkan dan diinginkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih, Tuhan mau mendidik yang sama untuk anak-anak sekalian. Tiap hari pasti kita dapat makanan kan? Disediakan oleh siapa? Pasti disiapkan oleh otompung papa dan mama, atau oleh orang yang lain yang ada di rumah kita. Tapi dari mana sumbernya? Dari Tuhan. Tuhan menyiapkannya tiap hari. Tuhan pernah lupa memberikan kita makanan seperti orang tua kita? Tuhan tidak pernah lupa. Orang tua kita juga tidak pernah lupa. Tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan mau supaya setiap kali kita makan atau kita diberi makan oleh orang tua kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan menuntut orang tua kita supaya mereka memberikan apa yang kita inginkan. Ingat anak-anak, bahwa kalau ketumpung orang tua kasih ketong makanan, pasti dong tahu ini makanan yang sehat, makanan yang baik untuk kita. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena tiap hari kita masih bisa diberi makan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita jangan hanya merasa sudah kenyang dan dapat makanan dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengendalikan keinginan kita untuk makan segala makanan yang termasuk makanan-makanan yang tidak sehat. Tuhan mau kita mengatur keinginan kita supaya kita makan makanan yang baik, makanan yang sehat, supaya kalau kita sehat, kita bisa tetap melakukan aktivitas kita dengan baik. Dan kalau kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, maka pasti nama Tuhan dimuliakan. Tapi kalau kita makan makanan sembarangan dan kita jatuh sakit, nanti kita mengeluh, kita marah, kita tidak bersyukur, dan akhirnya nama Tuhan tidak dimuliakan. Nah, anak-anak yang kekasih, lewat bacaan Alkitab pada hari ini yang bercerita tentang Tuhan yang mencukupkan kebutuhan makanan umat Israel, bahkan juga kebutuhan minum umat Israel. Tuhan mau bilang dengan kita semua, mau bilang dengan anak-anak bahwa Tuhan itu Maha Kuasa.
Dia berkuasa untuk menyediakan apapun yang kita perlukan. Tetapi Tuhan mau supaya keinginan kita sama dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Amin ya anak-anak semua. Nah, mulai hari ini setiap kali kita menghadapi meja makan, di piring kita ada makanan, ada nasi, ada sayur, ada ikan, atau ada menu makanan yang lain, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena semua yang ada di piring kita itu datang dari Tuhan dan kita bersyukur. Kalau misalnya besok orang tua kita memberi kita makanan yang sama lagi, kita bisa bersyukur atau tidak? Tetap harus bersyukur karena dengan bersyukur kita sedang melatih diri kita untuk tunduk kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kalau kita sudah bersyukur walaupun yang kita makan tiap hari makanan yang sama, Tuhan akan membuat kita punya keinginan rohani, punya keinginan untuk taat kepada Tuhan lebih tinggi lagi tiap-tiap hari, seperti yang Tuhan lakukan kepada umat Israel. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberkati anak-anak semua dan menolong anak-anak semua untuk bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Allah kita itu baik dan Dia akan selalu menyiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Nah, mari kita semua bersyukur untuk firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas setiap apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kami lewat umat Israel. Dan kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur atas setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami. Kami juga mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dan cukup untuk kehidupan kami hari ini dan juga hari esok. Tolonglah kami supaya kami tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak marah ketika kami menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami selalu menerima dengan penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, anak-anak, mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, Bu Pendeta akan memberikan satu ayat hafalan untuk semua anak-anak dan harap dihafal ya, dari Injil Matius pasal 6 ayat 11. Sekali lagi ya, Injil Matius pasal 6 ayat 11. Nah, bunyi ayatnya begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, anak-anak harap dihafal ya, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat anak-anak semua. Terima kasih. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Kak Jesi, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi Kak Jesi, kalau adik-adik yang di rumah tadi mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, pasti adik-adik bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan ketemu berikan. Pasti Kak Maris, pasti dong dengar dengan baik Kak Maris. Nah, adik-adik, pertanyaan pertama, kalau misalkan tadi adik-adik dengarkan dengan baik, kira-kira kita punya judul cerita hari ini apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali adik-adik. Judul cerita kita hari ini, Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira adik-adik masih ingat tidak dengan kita punya ayat hafalan hari ini? Kita punya ayat hafalan hari ini terambil dari mana ya? Ada yang tahu? Dari mana? Kitab Kejadian? Bukan adik-adik. Dari kitab mana? Kitab mana? Kitab Markus? Bukan juga adik-adik. Kak Maris, ada yang tahu bilang dari kitab Matius? Yang bilang Matius itu Matius berapa ya? Matius berapa ya? Matius 6 ayat 11.
Betul adik-adik. Nah, kita punya ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah adik-adik, tadi ketong sudah ulang judul cerita, ayat hafalan dan juga tadi adik-adik atau pemberitaan firman Tuhan tuh dari kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Nah adik-adik, dari itu cerita yang tadi Ibu Pendeta sampaikan tuh, Kak Jesi mau kasih tahu bahwa kalau adik-adik sadar bahwa ketong tuh dan jadi anak-anak Tuhan tuh punya tantangan, rintangan, dan butuh proses. Kalau saat ketong berjalan bersama Tuhan, sama kayak bangsa Israel tuh adik-adik, saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka banyak tantangan untuk sampai ke tempat yang mereka tuju. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus akan selalu menolong dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati ketong. Dan adik-adik selalu ingat juga, Kamaris juga selalu ingat, ketong harus tetap berdoa dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi yang ketong hadapi dalam kehidupan ini. Betul sekali Kak Jesi dan juga adik-adik yang di rumah, meskipun saat ini kita masih harus melakukan segala aktivitas dari rumah, mulai dari belajar dari rumah, harus bermain juga dari rumah, bahkan kita juga harus bersekolah minggu juga dari rumah, tapi adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya, mulai dari makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga, dan yang paling terutama tuh adik-adik harus selalu berdoa dan jangan lupa juga selalu cuci tangan. Kalau keluar dari rumah harus selalu menggunakan masker. Oke adik-adik, ketong akan bersyukur atas firman Tuhan yang sudah ketong dengar dengan menyanyikan satu lagu. Tapi semuanya ayo berdiri dulu. Berdiri. Oke, ketong akan menyanyi lagu yang berjudul Aku Punya Sahabat. Musik mainkan. Dia sahabat terbaik yang
Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Kak Jesi, Kak Maris. kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Kak Maris dan juga Kak Jesi mau menyampaikan bahwa adik-adik yang sudah siapkan uang persembahan bisa titipkan kepada orang tua. Kalau tidak, adik-adik juga bisa hubungi kakak-kakak guru sekolah minggu di rayon masing-masing. Ya adik-adik, supaya orang tua atau kakak-kakak guru sekolah minggu di rayon masing-masing tuh bisa bawa adik-adik persembahan dan dikumpulkan ke gereja. Nah adik-adik, ketong sudah di akhir ibadat, ketong akan berdoa. Tapi kakak Jesi dan Kak Maris minta adik-adik masih tetap berdiri karena ketong akan berdoa secara bersama-sama, yaitu ketong akan berdoa Bapa kami. Tapi sebelum itu ketong jurus doa dulu ya. Jurus doa 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Kak Jesi, akhir kata Kak Jesi dan juga Kak Maris menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Behind the scenes. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia.